juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta. Target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Catatan penting dari teman-teman Komisi 10, dan kami berharap Kemendikbud kembali membuka dokumen hasil rekomendasi Panja terkait dengan pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Di dalam rekomendasi hasil Panja itu cukup jelas sikap Komisi 10 menyangkut seleksi P3K, terutama pada tahap yang pertama ini. Di situ cukup jelas komitmen kami di Komisi 10 untuk afirmasi ini bisa dimaksimalkan, dan beberapa catatan lain. Demikian Mas Menteri, selanjutnya kami persilahkan. Sebelum kami persilahkan Mas Menteri, kita perpanjang karena waktunya dari jam 12 kurang 5 menit, kita perpanjang sampai jam 12.30. Kami persilahkan. Hampir semua mengenai topik P3K sepertinya sama ya, cuman mungkin aspirasinya agak variatif. Dari ada yang mau meminta afirmasi dari sisi umur, daerah, jenjang waktu, pengabdian, bahkan sampai se-ekstrim semuanya lulusin aja. Nah itu yang kita akan kaji ya. Tapi kenyataannya sekarang tidak mungkin kita tidak ada tes seleksi, dan tidak mungkin kita tidak akan ada suatu minimum passing grade. Jadi itu benar-benar satu-satunya alasan kita bisa sejauh ini adalah karena ada passing grade. Itu persetujuan. Jadi mohon maaf, tapi itu adalah satu negosiasi yang memang bagian daripada alasan kenapa kita bisa mendapatkan ini. Angka 1 juta itu Bapak Ibu adalah angka kapasitas daripada anggaran. Itu adalah angka kapasitas. Target kita sebenarnya bukan 1 juta. Target kita adalah sebanyak mungkin yang bisa memenuhi kebutuhan minimum menjadi guru yang layak. Saya ingin sedikit cerita. Saya menyuruh tim saya untuk memprioritaskan program guru honorer ini pada tahun 2020 di pertengahan. Itulah saat kita mulai gencar untuk memprioritaskan ini, dan kami melakukan itu bukan karena ada tekanan politik. Kami melakukan itu karena pada saat itulah kami mulai keliling-keliling ke daerah, dan pada saat itulah kita mulai menyadari bahwa guru-guru, salah satu guru-guru terhebat yang saya ketemui, yang saya duduki adalah guru-guru honorer di berbagai macam daerah. Kemarin saya baru di tengah hutan di Jambi dengan 6 guru yang setiap hari itu harus jalan ke hutan karena matic motornya nggak jalan, jadi mereka harus jalan 45 kilo. Kadang-kadang anaknya ada di situ, kadang-kadang tidak di Jambi, mengajar anak-anak rimba. Mereka itu semuanya 6 dari guru yang saya bicarakan adalah guru honorer dengan pengabdian yang luar biasa. Jadi saya ingin sedikit curhat kepada Komisi 10 bahwa alasan kenapa ini penting untuk Kemendikbudristek adalah kita menyadari ada mutiara-mutiara di dalam guru-guru honorer kita yang sekarang tidak menerima layak, yang sangat layak mendapatkan upah yang setara dengan PNS. Bahkan banyak dari guru-guru honorer kita yang ternyata menjadi guru penggerak, bahkan menjadi calon pemimpin. Jadi kita mendorong ini untuk memastikan bahwa kesejahteraan dan kelayakan itu dua-duanya terpenuhi. Jadi kami menjadikan ini prioritas utama pada saat itu. Guru-guru honorer yang saya ketemui di daerah banyak yang luar biasa, sangat luar biasa, mengharukan saya, memotivasi saya, dan pengabdian mereka nggak semuanya, memang benar, nggak semuanya bisa diukur dengan tes. Itu saya sangat setuju, nggak semuanya bisa diukur. Tapi kita punya keterbatasan terhadap instrumen yang bisa kita pilih pada saat ini, agar mereka juga kita.
Jadinya untuk itu sekali lagi saya ingin memperjelaskan dua hal. Pertama, Kemendikbudristek mengambil posisi secara garis besar sama dengan Komisi 10, di mana kita harus perjuangkan afirmasi bagi kelompok-kelompok tertentu di guru honorer. Jadi itu akan kami coba, walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, tapi kami akan perjuangkan Bapak Ibu. Itu janji saya, ya. Saya rasa sekian, mohon doa restunya dari Komisi 10 agar perjuangan kita terjawab. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan saja Mas Menteri, kita apresiasi. Kalau saya percaya bahwa Mendikbud pasti akan mendahulukan kepentingan guru-guru, saya percaya. Tetapi karena konteks ini adalah pansel tadi, mungkin dalam hal ini bolehkah kami meminta surat yang diberikan Mendikbud kepada pansel terkait untuk penundaan? Kan tadi kan sudah disampaikan Pak Dirjen minta untuk ditundakan. Nah inilah nanti supaya kalimat selarasnya Pak Nur, nah ini sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud, yaitu berkirim surat agar terjadi penundaan pengumuman sambil melakukan katakanlah renegosiasi atau apapun. Boleh itu ya Pak Iwan ya, kita minta ya. Baik, demikian Pak Ketua, kita tambahan saja bahwa kami hari ini sudah dalam proses pengiriman surat kepada Panselnas untuk memohon pengunduran pengumuman hasil seleksi tahap 1. Jadi kita mendengar berbagai aspirasi seperti yang Mas Menteri sampaikan, kita akan perjuangkan di Panselnas, dan kita akan meminta supaya pengunduran pengumuman hasil sehingga bisa untuk memaksimalkan pembahasan untuk finalisasi dari hasil tersebut.